Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallah. Yang kami hormati pengurus musala beserta jajarannya, Bapak Lurah atau Bapak Sekel yang mewakili, para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin. Anak-anak kami yang kami sayangi, yang telah tampil tadi, semoga menjadi anak soleh dan soleha. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam hari ini malam yang ke-18, dalam keadaan sehat walafiat, kita istiqomah datang ke mushola ini. Tiada lain dan tiada bukan kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat teriring salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Insyaallah dengan seringnya berselawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka sesungguhnya kita pada malam hari ini telah mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang sholat tarawih mengikuti imam, maka seolah-olah dia telah sholat sepanjang malam. Itu pahalanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian kita mendapatkan keutamaan lagi 100 rakaat sholat sunnah. Riwayatnya yang mafhum hadisnya, barang siapa yang duduk di majelis ilmu mengkaji satu ilmu, baginya lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Tadi 11 tambah 100, dah banyak sekali. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka sesungguhnya pada malam hari ini kita memperingati nuzul Quran. Siapa di antara anak kami yang tahu apa arti nuzul? Apa artinya? Nuzul artinya apa? Ada yang namanya nuzul di sini? Nuzul berasal dari kata anzala, yanzilu nuzul. Nuzul artinya apa? Turun. Jadi yang kita peringati turunnya Al-Quran. Di dalam surah Al-Qadar dikatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Itu maksudnya Al-Quran pertama kali turun dari Lauhul Mahfuz
ke langit dunia, yaitu di Baitul Izzah, itu pada malam Qadar. Diturunkan semuanya, di stop di situ dulu. Baru malaikat Jibril ansur-ansur sampaikan kepada Nabi Muhammad. Tadi ayat yang dibacakan pertama tadi adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba anak-anak kami hafal nggak kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Berapa ayat? 5. Ini ayat yang pertama turun 5 ayat. Di mana turunnya? Di Gua Hira. Ketika Nabi SAW bersembunyi bersemedi di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menurunkan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra, kata malaikat Jibril. Nabi menjawab, ma'ana biqori, saya tidak pandai baca. Dipeluk oleh Jibril Nabi Muhammad dengan pelukan yang sangat kuat. Kemudian lepas. Iqra, sekali lagi. Nabi juga menjawab, ma'ana biqori, saya tidak pandai baca. Jadi Nabi itu tak pandai baca. Baru yang ketiga kali Iqra dilanjutkan oleh malaikat Jibril. Itulah ayat yang pertama turun. Iqra artinya apa? Baca. Jadi artinya apa? Perintah pertama dalam Al-Quran itu membaca. Bukan hanya membaca yang tersurat dan yang tersirat juga dibaca. Nih Pak Ustadz baca nih, kalau sudah 5 watt semuanya nanti selesai. Baca mata ibu-ibu. Ibu-ibu belah kena. Karena ibu-ibu ini letih Pak. Ibu-ibu letih, sudah menyiapkan buka, nanti mikir sahur lagi kan. Itu cepat 5 watt. Dibaca juga. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka sesungguhnya Al-Quran yang turun pertama kali tadi dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang turun di Gua Hira, di mana Gua Hira itu terletak di Bukit Jabal Nur namanya. Orang-orang yang naik haji dan umroh ada yang sampai ke sana, ada yang tidak. Kalau kami dulu diajak, Pak, kalau mau naik situ boleh, tapi 1,5 jam naik, 1 jam turun. Nggak usah lah. Tinggi, batu-batunya banyak. Kalau menggelinding batu satu, digelindingnya lah, mati. Begitulah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Gua Hira tadi. Nabi itu tidak tahu apakah sana nanti menerima wahyu, tak tahu dia. Tapi Nabi melihat keadaan di tanah Arab, di padang di Mekah itu sudah sangat kacau sekali. Nabi tak sanggup lagi melihat perangai manusia waktu itu seperti perangai binatang, ya. Maka dalam Quran dikatakan ulaika kal an'am bal hum adul. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih parah lagi. Jadi manusia ini Pak, kalau tidaklah dia berpegang pada agama, maka lebih parah daripada binatang. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka tadi anak-anak kita menghafal Al-Quran. Ini merupakan motivasi pertama kepada mereka. Dan satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal adalah Al-Quran. Banyak anak-anak kita yang sudah hafal usia segini. Kita lihat di TV ya, ada yang masih kecil, bahkan tahu dia, dibacakan oleh jurinya itu pangkalnya, tahu halaman berapa, bagian mana, atas atau bawah, kiri atau kanan, tahu dia.
Kalau Ustadz Adi Dayat jelas nggak dia? Sudah jelas. Ini anak-anak sudah mulai tahu kan? Begitu kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kita menghafalnya dari surah Nas, dari pendek kepada yang panjang, mendaki, lama-lama kan bosan. Ini dari yang panjang dulu. Dari yang panjang nanti, yang panjang udah bisa, kemudian turun. Nah ini metode. Makanya hari ini kita berbangga, banyak sekali pondok pesantren, bahkan di Dumai ini nanti akan diusahakan mewujudkan 1000 penghafal Al-Quran. Yang laki-laki namanya Hafiz, yang perempuan namanya Hafizoh. Dalam hadis Nabi SAW, kalau kita punya anak hafal Al-Quran, maka nanti di hari kiamat dia diberi syafaat untuk membebaskan 7 saudaranya yang telah divonis masuk neraka. Misalnya ada saudaranya 7 divonis masuk neraka, si Fulan bin Fulan masuk neraka 7 orang. Tapi ada anaknya, saudaranya yang hafal Al-Quran, maka bisa fatil Al-Quran. Dengan syafaat Al-Quran, maka vonis tadi dipeto, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kemuliaannya. Kemudian kepada kedua orang tuanya dipasangkan nanti mahkota di hari kiamat. Maka hari ini kalau kita terlambat untuk anak kita, tidak terlambat untuk cucu kita. Mereka menghafal, belikan kepada mereka perangkat-perangkat yang bisa mendukung. Seperti ada speakernya kan. Setiap hari diputar di rumah. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut suaranya, sedang-sedang saja. Jadi Al-Quran tuh di rumah selalu terdengar tuh. Seperti tadi kan, amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun. Apa lagi nak? Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Nah, kan enak. Sebenarnya hiburan ini. Kalau kita lagi bengong-bengong, kita menghafal Quran itu. Apa namanya? Muraja'. Artinya mengulang. Ini bukan pekerjaan kita saja, tapi pekerjaan Nabi Muhammad juga. Ketika Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, datanglah malaikat Jibril mengulang lagi, tes lagi ini. Menghafal enggak nih? Muraja' namanya. Kemudian sahabat juga begitu, menyetor Al-Qur'annya kepada Nabi Muhammad. Maka rajin muraja' namanya, mengulang-ulang bacaan. Kalau sekarang orang bengong, lagi bengong main HP. Gitu ya. Tapi orang-orang yang hafal Al-Qur'an dia duduk menong, baca. Lagi baca Al-Qur'an. Terlihat bibirnya bergerak-gerak baca Al-Qur'an. Tadi surah apa namanya? An-Naba. Coba sambung. Siapa yang sanggup nyambungnya nih? Innalil muttaqina mafaza. Baca aja tunggu. Hadaika wa ahnaba wa kawaiba suraba Wa ka'san dihaqa. la yasma'una fiha lagawa wala kizzaba Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba Zalikal yawmul haq. Paman. faman syaa tawalla ila rabbih ma'aba Inna anzarnakum. عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Jadi walaupun kita orang tua tidak hafal, kita dari Al-Quran aja kita tes anak tadi. Walaupun anak bilangnya, mak tidak hafal, awan tetes awak pula, katanya apa-apa. Bapak tidak hafal, papa tidak hafal, awak tetes pula. Apa? Kita baca pangkalnya, sambungnya dia. Begitu. Ya.
Karena sesungguhnya baca Al-Quran itu satu huruf pahala yang baca Al-Quran apabila dibaca di dalam sholat, maka pahalanya satu huruf itu 40 kebaikan. Kayak Ustaz tadi baca ayat kan, kita mendengar as-sami' kal qari, yang mendengar sama pahalanya dengan yang membaca. Tadi untung yang pendek-pendek dibacanya. Kesempat satu juz satu malam, menggigil lutut di belakang, berkata di belakangnya, biar dapat pahala banyak-banyak, menggigil lutut katanya. Tuh. Tadi mulai surat At-Takasur kan, sampai habis ditutup dengan Allah. Jadi yang mendengar sama dengan yang membaca itu dalam sholat. Kemudian di luar sholat, siapa baca Al-Quran di luar sholat dengan berwudu, berwudu nih, satu huruf pahalanya 30 pahala. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Dan barang siapa yang baca Al-Quran tidak berwudu, maka satu huruf pahalanya 10. Siapa yang baca Al-Quran tidak berwudu, itulah yang menghafal Al-Quran tadi. Di mana dia duduk bisa baca Al-Quran. Yang hafal tadi kan, anak-anak lagi keluar main di sekolah, duduk di pojok-pojok baca Al-Quran. Yang hafal tadi diulang-ulang. Tapi pantangnya itu ya, Al-Quran ini pantangnya tak boleh melihat yang tak elok. Nengok HP ini, kalau ada yang tak elok melintas di situ, jangan tengok, hilang dia. Ada murid Pak Ustadz dulu, dia hafiz dari Yaman. Jadi pas datang ke masjid kami, saya tanyalah, kamu dulu waktu SD tidak begitu pintar kali, sekarang hafiz. Pak Guru ingin tahu apa pantangnya. Pantangnya Pak, mata kalau udah salah pandang katanya 2-3 juz langsung error dia. Langsung error. Makanya anak-anak jangan banyak main HP. HP ini Pak Bu, bayi yang umur 1 tahun dikasih HP hari gini, si itu satu hari tidak dikasih kompeng pun ya. Tadi saya cerita dengan Pak Haji Aziz, katanya akibat daripada bayi dikasih HP di usia yang sangat dini, dampaknya nanti tidak bisa ngomong. Dia ngomong dia tak. Kenapa? Dia tidak berkomunikasi lagi dengan orang. Tapi kalau tidak main HP kan dia ada mama, papa, mamam, itu tidak. Ini kalau udah dikasih HP nangis, dikasih HP diam. Anak kecil saja, apalagi anak besar. Jangan karena besar, atuk-atuk yang main HP. Udah bunyi sirine berbuka, nenek manggil, tuh, udah buka tuh, ntar main Facebook, udah buka, ntar. La ilaha illallah. Bentar juga. Begitu dahsyatnya HP tadi ya. Makanya Al-Quran itulah obatnya untuk menggantikan HP tadi. HP ini bagus, banyak yang baik sini. Pak Ustadz ini kan tiap malam dikasih judul, gak sempat baca buku, tinggal ketik. Kayak tadi, hafal Quran, keutamaan baca Al-Quran. Muncullah di Google, muncullah di YouTube, keutamaan tadi, tinggal dengar. Tapi memang sebelum sampai ke situ banyak yang melintas tuh. Jangan berhenti. Melintas ditawar-tawarkan, ya Allah, dasarnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka Al-Quran ini menjadi syafaat di hari kiamat. Barang siapa yang baca Al-Quran, maka dia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang khatam Al-Quran, maka 60.000 malaikat akan bersolawat kepadanya. Bukan kayak selawat Nabi. Solawat itu artinya apa? Mengucapkan salam. 60.000 malaikat mengucapkan salam, bersolawat kepada orang yang khatam.
Sekarang ibu-ibu udah berapa kali hatam nih? Sudah berapa juz ke malam? Pasti ada juznya malam, ya. Waktu buka ada juznya kan? Ada juz tomat, ada juz pokat, juz jeruk, 3 juz ke mana tuh? Andaikan kita 1 juz saja satu malam, 1 hari, maka 1 bulan kita khatam. 1 juz itu 8 lembar kali 2, 16 halaman. Dibagi 5, berapa itu kira-kira? 2 ya. 2 halaman, 2 lembar lah. 1 setiap habis sholat 2 lembar. Atau sebelum sholat dan sesudahnya. Kalau kita disiplin, hafal, khatam insyaallah. Jadi kalau kita yang tua-tua ini nak menghafal sudah sulit. Baca saja Al-Quran tadi. Kurangi nonton sinetron di bulan Ramadan ini. Dia pulang dari tarawih dibuka Al-Quran, tapi TV hidup juga. Al-Quran dibuka, TV setel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, episode berapa nih? Episode 20. Yang 19 kemarin tak nonton. Ketinggalan ini. Kata anaknya, mak ngaji apa nonton? Iya. Ngajilah. Ngaji Yasin. Sadaqallahul azim. Coba tahan. Kata Ustaz, Yasin itu 2 huruf. Sudah dapat pahala 60 pahala. Dah banyak dah. Berhenti. Makanya kalau ngaji depan TV alamat tidak selesai. Matikan TV-nya, fokus kepada Al-Quran. Karena sesungguhnya kita ini sangat mudah terpengaruh. Maka oleh karena itu yang berat itu istiqomah. Istiqomah membaca Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi obat bagi penyakit kita ini. Akan membuat mata kita terang. Insya Allah terapi mata. Saya dahulu paling tidak tahan cahaya. Kalau saya nyetir mobil tuh paling tak tahan cahaya mobil lawan tuh. Insya Allah setelah saya rutin baca Al-Quran, hilang. Kalau Al-Quran sejauh ini bisa saya baca, tapi Quran tidak bisa. Kayak terjemahan tidak bisa nih. Kenapa Al-Quran ini memberikan kesehatan? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka untuk mewujudkan 1000 hafiz Al-Quran, kita harus bertekad, insya Allah dari rumah kita masing-masing akan lahir hafiz dan hafizah. Insya Allah kita akan punya investasi waladun solihun yad'ula, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemarin sebelum puasa itu Bu, yang paling ramai itu kuburan. Ngapa orang ke kuburan? Berziarah. Ada yang berdoa, ada yang selfie. Guys, ini di depan makam nenek, guys. Selfie di makam. Luar biasa hari ini. Tak takut akan kematian. Padahal yang disunnahkan itu kita berziarah, ada adabnya. Masuk ke kuburan ucapkan salam. Assalamu alayka ya ahlil diyar, atau Assalamu alaikum ya ahlil kubur, minal muslimina wal muslimat, insyaallah bikum lahikun. Yang pertama ini enak kalimat, yang terakhir itu tidak enak itu. Selamat sejahtera bagi kalian, hai penghuni kubur. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Tidak enak. Betul nak kita menyusul Bu?
Betul, kapan? Nggak tahu. Jangan dulu. Itu artinya apa? Kita berziarah itu mengingatkan kita akan kematian. Sesungguhnya mengingat mati itu besar pahalanya. Kata Nabi SAW, orang-orang yang mengingat mati 31 kali dalam sehari semalam, maka nanti dari kiamat akan dikumpulkan bersama orang mati syahid. Teringat mati 31 kali satu semalam. Gimana? Oh, pakai tasbih? Enggak. Tidak ada diajarkan Nabi. Yang ada ajarin Nabi apa? Subhanallah, subhanallah. Mati tidak ada, mati, tidak ada. Tapi setiap kita melihat sesuatu kita akan ingat. Kita ingat foto ramai-ramai kawan-kawan kita waktu sekolah atau kerja. Ini tidak ada lagi. Kita buka HP, WA, grup, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di WA tuh banyak kali inna akbar. Ada yang di Facebook itu juga inna lagi asik-asik berkawan berFacebook. Kemarin dia posting kalau innalillahi, tidak ada kaitannya. Kalau sudah sampai waktunya tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan walaupun sedikit. Makanya di dalam Al-Quran diingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anakmu menjadi penghalang bagimu untuk mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka belanjakanlah hartamu di jalan Allah sebelum datang maut menjemput kamu. Mereka berkata, ya Allah, jikalau kami diberi kesempatan sedikit lagi, kami akan bersedekah, kami akan menjadi orang soleh. Begitu kata orang-orang yang telah sampai ke alam barzah, meminta dikembalikan ke dunia. Katanya kami akan bersedekah, kami akan jadi orang soleh. Kenapa? Karena mereka sudah tahu besarnya pahala sedekah. Maka Nabi SAW walaupun bersedekah dengan satu butir kurma akan menahan tongkat malaikat mungkar dan nakir nanti. Makanya dalam bulan Ramadan ini kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, orang-orang berebut, bukan berebut apa? Berebut ngajak kita berbuka di tempat dia, di masjid tuh. Di masjid ini kan dibuat apanya? Sapra-sapra dibentangkan. Begitu kan Bapak Ibu yang sudah umroh di bulan Ramadan kan? Mengajak dia, ayo buka tempat saya, bukan saya. Mengajak. Setiap malam dia buat seperti itu. Mengajak. Jadi saleh supaya pula mencari orang nak memakan berbukaan tadi, payah mencarinya. Kalau tempat kita ini payah mencari orang yang akan mengantarkan buka itu. Bukan di sini, jauh di sana. Ya buka sama di sini. Kalau di tempat kita Pak, itu dapat jadwal sekali sebulan tuh. Alamak, jadwal aku pula. Gitu ya. Jadwal aku pula. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kenapa? Karena mereka sempurna keyakinannya kepada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang memberi makan orang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala puasa orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Kita beri makan berbuka orang 7 orang, maka 8 kita dapat pahala. Pahala orang itu pahala kita sendiri. Orang itu tidak kurang pahalanya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kami yang mampu. Maka apa kata Rasulullah? Walaupun dengan sebutir kurma.
Bahkan ada ulama katakan kalau tidak ada saling bukakan je air, ini istri dibukakan airnya dikasih sama suaminya, istri dibukakan suami dibuka pula air kasih sama istri, tukar-tukar, itu sudah dapat pahala. Ibu-ibu yang masak besar pahalanya itu, sedekah tapi dengan ikhlas. Jangan nanti sudah berbuka itu ngomel. Dari tadi awak sendiri ya mulai memasak, menghidangkan, nanti sudah buka, piring berlepak-lepak, siapa lagi? Kau jangan. Siapa lagi? Kau tak badan ni. Itu tidak dapat pahala memang. Tidak dapat pahala. Kenapa? Kenapa tidak dapat pahala? Karena ada ikhlas. Kalau ikhlas itu kan diam aja. Diam juga jangan sampai ngeruk dada. Diam nampak tapi dada. Allah. Tak ada nampak yang bisa bantu. Diam, jangan ngeruk dada. Betul bu? Hah? Kau tahu betul lah ibu-ibu ni. Kenapa? Awak juga punya ibu-ibu di rumah. Sama hampir. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka anak-anak kita yang masih bersih ni Pak, masih bersih ni Pak dari dosa ini. Kalau kita mulai tadi, jangan berhenti sampai sini aja. Sesudah surat An-Naba apa lagi? An-Nazi'at. Siapa yang bisa nyambung ujung An-Nazi'at? Bisa? Fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burjatil jahimu liman yara wa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa yasalunaka 'anis belum wa amma man khafa maqama rabbih an-nafsani wa nahan nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yasalunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha innama anta munziru man yakhsha ka'annahum yawma yarawna lam yalbasu illa siyatan aw duhaha. Ini ada bonus dia. Surat yang kedua dalam surat Bang ke-30 sudah hafal ini. Kenapa? Ujungnya setes hafal dia. Jadi situ fa'amma man tawa wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas wa asarul hayatad dunya dan sangat menyintai dunia, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya dan mengendalikan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Makanya dalam Al-Quran itu ada sebab akibat, ada janji, ada ancaman. Apa ancamannya? Neraka. Apa janjinya? Surga. Nah, jadi anak-anak kita ini nanti dia pertama ngapal, setelah itu terjemah, habis itu tafsirnya lagi. Lama-lama dia akan menjadi ulama. Kalau sudah menjadi ulama, luar biasa Pak Ibu, investasi yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tidak punya kebun sawit tapi punya anak yang soleh dan soleha, ini sudah cukup untuk investasi kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, sudah banyak yang 5 watt. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.